Musuhnya manusia itu adalah siapa? Ya, wahfadil qalba an yulima bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Pertama setan, kedua nafsu, yang ketiga hawa alias ego, yang keempat daniyah, dunia. Itu musuhnya manusia. Setan, nafsu, hawa, dunia. Setan jelas, gak kelihatan. Kadang-kadang setannya juga menjelma jadi manusia, betul-betul menjelma jadi manusia. Kadang-kadang, dan itu sering, setannya menggunakan manusia, masuk dalam tubuhnya manusia, berbicara sebagai manusia, bertindak sebagai manusia, menulis sebagai manusia, padahal semua itu setan yang melakukannya, setan yang mengontrolnya, setan yang berbuatnya. Itu musuh yang pertama. Kemudian nafsu. Nafsu itu adalah kendaraan. Karena nafsu adalah keinginan. Kalau nggak punya nafsu, bahaya. Nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu minum, nggak punya nafsu hidup, repot tuh. Jadinya putus asa. Nafsu itu untuk dikendalikan. Dia kendaraan, dikendalikan. Kalau nafsu dituruti, jadi musuh. Makan, pengen makan. Makan terus, jadi musuh, jadi penyakit. Ya. Kemudian nafsu-nafsu yang lain. Kalau diturutin jadi maksiat, naudzubillah min dzalik, makanya dikendalikan. Hawa, wah ini hawa ini kendaraan iblis terbesar. Karena sifatnya sifat turunan iblis. Apa itu? Ego. Tidak mau dikalahkan. Ya, hawa itu ego. Tidak mau dikalahkan. Maunya menang sendiri, itu ego. Nah, makanya iblis dilaknat karena dia punya ego yang besar. Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau. Karena itu iblis diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Dibuang dari rahmatnya Allah Ta'ala. Enggak dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Karena itu dikatakan iblis dilaknat. Kenapa? Karena dengan egonya dia enggak mau sujud. Dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sombongnya itu dengan tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini ego. Nah kalau kita jadi muslim jangan dikendalikan ego. Enggak mau dikalahkan. Enggak mau dikalahkan. Jadikan ego kita itu ego yang baik. Ya, saya kalau baca Al-Quran nggak mau ada yang mengalahkan saya ini. Saya mau paling hebat sendiri baca Al-Qurannya. Tapi kalau ada yang mengalahkan, senang. Alhamdulillah ya. Ternyata dia lebih hebat dari saya. Jangan sampai egonya, ego yang negatif. Nggak mau dikalahkan. Misal, biasa ngurusin masjid. Masjid sebelah kok dengar ngundang ustadznya ustadz nasional yang jamaahnya banyak. Masjid kita ngundang ustadz itu, ustadznya nggak mau datang. Egonya muncul, nggak mau dikalahkan. Buat segala macam cara. Kalau di tempat saya nggak bisa, di tempat dia juga harus nggak bisa. Ya, akhirnya membuat berbagai fitnah. Gimana caranya? Biar pengajiannya batal. Ini ego yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Di kantor, ya, nggak mau dikalahkan jabatannya dengan kawan-kawannya. Dengar kok ada satu kawannya naik pangkat, mau diletakkan di jabatan yang lebih tinggi. Wah, tidak mau dikalahkan dia, ini muncul egonya. Terus gimana caranya? Dia cari kelemahan kawannya itu, kemudian dia fitnah gimana caranya, yang penting biar namanya jatuh. Ini namanya ego. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dunia. Masya Allah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ini tidak boleh ada dalam hati kita. Mau istri, mau anak, mau suami, ya. Siapapun selain Allah nggak boleh ada dalam hati. Bolehnya masuk hati harus lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bismillah, harus ada Allahnya. Anak ada dalam hati karena Allah. Mencintainya karena Allah. Menyayanginya karena Allah. Makanya begitu anaknya nggak mau sholat, orang tuanya harus marah. Ya, orang tua harus marah. Nah, itu namanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan hidup, istri. Istri kalau menghalangi suami untuk bekti sama orang tuanya, suaminya harus marah. Nggak bisa. Saya tidak bisa mencintaimu mirip orang tua saya. Apalagi lebih. Mirip saja nggak bisa. Nomor satu, cinta saya harus orang tua saya. Begitu Allah saya ngajarin saya. Begitu Allah saya perintahkan saya. Masukkan istri ke dalam hati juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan boleh masuk dalam hati kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mau cari nafkah. Pekerjaan ini penting untuk berikan nafkah kepada keluarga saya yang halal. Tapi karena Allah, nggak takut kehilangan pekerjaan. Karena Allah kok. Ya kalau emang dia harus hilang, nanti kan Allah akan mendatangkan yang lain pekerjaannya. Ya Allah akan kasih yang lain. Semua dikembalikan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau udah punya seperti itu, menghadapi manusia model apapun, hidup untuk dijalani. Ketemu yang seperti apapun, yang penting pasang niat yang baik, pasang niat yang besar,
kemudian jalani tanpa harus difikiri. Nanti gimana ya? Kira-kira saya bisa dapat rezeki besar nggak ya? Kira-kira nanti saya dipecat nggak ya? Nanti lagi yang dibicarakan. Nggak usah bahas nanti, sekarang kamu syukuri, sekarang kamu nikmati. Habib, Ustadz, Kiai, sekarang saya jadi pengangguran, barusan di PHK. Salah, kamu bukan pengangguran. Tapi kamu dipindahkan dari satu lapangan pekerjaan ke banyak lapangan pekerjaan yang lain. Tadinya kamu cuma kerja di satu kantor, sekarang kamu di PHK, berarti kamu punya kantor unlimited. Karena kamu bisa buat kantor model apapun. Yang jadi masalah, kamu mau nggak? Ya, kamu mau atau tidak? Kamu menganggap dirimu pengangguran atau dirimu adalah orang yang punya kesempatan kerja lebih besar? Terserah, itu pola pikir kita masing-masing. Mau mikir yang benar atau mikir yang salah. Kalau udah bisa gitu, enak itu. Dimanapun kita hidup, yang ada adalah asyik. Karena orang yang syukur itu nggak akan berada dalam sengsara. Orang yang syukur selalu dalam nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat.